Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas tentang etika dalam bisnis IT. Kita masuk ke keuntungan beretika dalam berbisnis. 1. Mencegah kemungkinan terjadinya friksi baik intern maupun eksternal, sehingga menjadi lebih efisien. Meningkatkan motivasi kerja para karyawan, menjunjung prinsip kebebasan berniaga, meningkatkan daya saing perusahaan karena adanya dorongan yang diakibatkan persaingan bisnis yang sehat. Tindakan tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan akan memancing balasan dari kompetitor, konsumen maupun masyarakat yang kontradiktif dengan perusahaan. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi menurunnya nilai perusahaan dan penjualan. Kerugian beretika dalam berbisnis. Dalam dunia bisnis, sudah pasti ada ketentuan yang mengatur bagaimana etika yang baik dalam menjalankan sebuah bisnis. Aturan tersebut sangat bermanfaat untuk menciptakan bisnis seadil mungkin. 1. Menerapkan bisnis yang tidak mengikuti aturan yang sudah menjadi ketentuan hukum. Hukum tentu ada dampak negatifnya. Pelanggaran etika bisnis akan berhadapan dengan sanksi formal. Selain itu, perusahaan juga akan kehilangan kepercayaan baik pihak internal maupun eksternal. 2. Perilaku bisnis yang tidak beretika ini secara eksternal akan menjatuhkan kredibilitas perusahaan, yang berakibat lanjut pada kekhawatiran rekan bisnis terhadap kemungkinan akan terseret dalam kasus hukum atau dirugikan secara ekonomi. Secara internal akan terjadi hilangnya rasa hormat dari karyawan terhadap atasan dan berakibat lanjut pada turunnya etos kerja karyawan. 3. Akan butuh waktu dan biaya besar untuk mengembalikan kepercayaan publik dan karyawan terhadap perbaikan kualitas etika bisnis perusahaan. Maka sudah seharusnya hanya resiko keekonomianlah yang perlu menjadi tantangan dalam berbisnis, karena etika dalam hukum adalah bagian dari profesional dan kepedulian sosial perusahaan, serta landasan yang tidak untuk ditawar, apalagi ditinggalkan, namun untuk dijalankan. Contoh bisnis yang beretika. Sebuah perusahaan singkong di salah satu kabupaten Bandung sudah membangun sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang makanan tradisional. Perusahaan ini bermula dengan maraknya makanan tradisional singkong goreng yang berinovatif dengan ditambahi bumbu keju yang lebih dikenal dengan singkong keju. Perusahaan ini tidak melanggar aturan dengan menjiplak resep ataupun cara ilegal mencari tahu tentang resep singkong keju tersebut. Secara bertahap, perusahaan ini mencari dan memilah di mana pedagang singkong keju yang kualitasnya baik. Setelah menemukan, perusahaan ini membeli resep tersebut dengan harga yang sudah ditentukan. Setelah perusahaan ini bisa memproduksi singkong keju tersebut sendiri, untuk mendapatkan hak paten, akhirnya perusahaan ini mengajukan izin produksi pada Mendiknas. Setelah proses tersebut dilalui, akhirnya perusahaan ini telah menjadi perusahaan yang diakui secara legal, aturan dan hukum yang berlaku. Tiga, e-commerce di Indonesia ada Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Tantangan untuk retailer e-commerce Indonesia. Dari perbandingan di atas, riset menunjukkan bahwa Shopee adalah retailer e-commerce di Indonesia yang berhasil mendapatkan paling banyak antusiasme konsumen dalam program 99 dengan inisiatif mereka menobatkan 9.9 sebagai Super Shopping Day pertama kali pada 2016. Kini mereka berhasil mendapatkan 5,8 juta transaksi dalam satu hari.
Kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis dalam IT adalah suatu pemikiran kritis mendasar tentang pandangan moral dalam usaha perdagangan yang dilakukan seorang atau kelompok organisasi untuk mendapatkan laba dengan produksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan menggunakan teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis: 1. Prinsip ekonomi, prinsip kejujuran, prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat, prinsip keadilan, prinsip hormat pada diri sendiri. Bisnis di bidang industri perangkat keras, bisnis di bidang perangkat lunak, bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang, bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi, bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Tantangan umum bisnis di dunia IT adalah tantangan inovasi dan perubahan yang cepat, tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi, tantangan pergaulan internasional, tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi, tantangan pengembangan sumber daya manusia. E-commerce merupakan warna baru dalam dunia perdagangan, di mana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan online. Kelebihannya, proses transaksi singkat, menjangkau lebih banyak pelanggan, mendorong kreativitas penyedia jasa, biaya operasional lebih murah, meningkatkan kepuasan pelanggan. Kekurangan atau kendala pada sistem e-commerce: prinsip yuridiksi dalam transaksi, kontrak dalam transaksi elektronik, perlindungan konsumen, permasalahan pajak, pemalsuan tanda tangan digital, hukum perdagangan elektronik. Saran: dalam bisnis di dunia IT, sudah selayaknya kita mengenal konsep dan teknis di bisnis itu sendiri. Kita juga semestinya dapat mengoptimalkan kelebihan-kelebihan dari bisnis di dunia IT, serta berusaha meminimalkan kekurangan-kekurangannya. Sebagai seorang pebisnis di dunia IT, seperti bisnis dalam hal-hal lain, kita semestinya tetap menjunjung etika dalam berbisnis, tidak hanya sekedar mencari keuntungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.